Baik, Mas Eben, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Prof. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pesertanya masih 32, Mas. Saya sudah share sub 6. Kita masuk pertemuan 12 dengan Anda. Pertemuan 6 di DDIA. Isinya apa? Ada yang ulang begitu ya. Tapi secara keseluruhan nambah. Tim pengajar mendudukan ya organisasi manajemen administrasi, karena manajemen administrasi disinggung organisasi juga, itu jadi sebagian seperti ngulang. Ada nambah materi leadership sama budaya ya, karena di dalamnya membicarakan itu ketika bicara organisasi ya secara holistik gitu ya, kita dalami di hari ini. Terus ada tugas lagi seperti PIAP, nanti disampaikan di pertemuan 7. Oke, saya share screen. Sudah terlihat ya Mas? Jadi sub Sudah, 6 Prof. DDIA, bicarain ini lagi, eh, terminologi yang kayak diulang-ulang terus, ini ada pendalaman. Oke, nah kan kita tahu ya, nah slide awal biasa sub bahasan, sudah saya ungkap juga tadi, kita lanjutkan aja. Nah, kita tahu bahwa di awal disebut, Anda juga udah yakin harusnya, sudah pasti tetap pandangannya, manajemen itu di dalam administrasi, ya, di dalam organisasi. Nah, ada definisi dari Prayudi, merujuk pakar-pakar asing juga. The administration is the overall management of the organization. Ya, jadi administrasi melingkupi manajemen keseluruhan dari organisasi. Nah, organisasi sama administrasi itu bagi dua sisi dari satu koin. Sebetulnya garis lingkarannya mestinya berimpit, lainnya berimpit itu antara organisasi administrasi. Baru nanti manajemen lebih di dalamnya, leadership di dalamnya, kultur itu inti, tetapi memang ada apa efek ke total organisasi gitu ya. Kultur karena menyangkut orang, jadi budaya organisasi, muncul ada value kan gitu. Nah ini ya, jadi dari definisi ada value gitu. Jadi sebenarnya nyetrum ya, yang inti itu sampai keluar gitulah maksudnya ya, ada sambungan sampai keluar itu kultur walaupun di dalam karena menyangkut value ya, keyakinan gitu ya, yang dipegang orang per orang ya, sampai seluruhan organisasi gitu. Oke, ini gambar modelnya ya, sehingga kita kupas materi organisasi, administrasi, manajemen sampai budaya ya. Oke, nah ini dari Handayaningrat, mirip dari yang dikembangkan Prof. Ami. Ini dikembangkan Prof. Ami, ini Suwarno Handayaningrat ya, bukunya manajemen.
administrasi diakui di luar, walaupun dia nulis manajemen, Mas. Ya, administrasi sebagai yang lebih luas. Mungkin dia belajar administrasi mungkin, tapi nulis buku manajemen, ya. Terus organisasi. Nah, maka beda sama Prof. Ami tadi, administrasi ini yang garisnya hitamnya, lalu di lowongnya itu apa? Organisasi. Maka sebetulnya berimpit karena pemahaman banyak pakar termasuk Prayudi, organisasi dan administrasi itu sebagai dua sisi dari satu koin kan gitu. Baru nanti langsung loncat manajemen di lorong kepemimpinannya juga, pengambilan keputusan, ada muncul hubungan antar manusia, di sinilah leadership. Dia nggak ngomong kultur, karena sebetulnya kultur ke semua. Nah, beda ya. Anda ningrat. Oke, kan ini yang ulang tuh jadinya. Diulang lagi, Anda dapat. Jadi administrasi tadi yang depan kan, yang awal. Yang pertama. Nah, kalau Simon ngomong aktivitas kelompok bekerja sama dalam rangka mewujudkan tujuan organisasi yang telah jadi kesepakatan bersama, common goal, ya, itu administrasi. Nah, nanti di publik kan dalam public goal, ya kan, gitu. Governor Prestus, ini juga sudah disampaikan tuh sama saya. Organization and direction of human and material resource to achieve desired end. Jadi kolektif dan desired end akhirnya. Dua kata kunci, ya kan, dalam administrasi. Ini Pak Prayudi, proses atau bentuk kerjasama dua atau lebih orang, tujuannya ditetapkan bersama, ya kan, gitu. Jelas. Jadi Anda jangan sampai bingung sampai akhir zaman administrasi itu soal kerjasama, Mas. Kerjasama karena itu isinya orang. Yang kerjasama siapa? Orang. Jadi administrasi itu isinya manusia bekerja sama. Nah, makanya saya di buku yang tipis-tipis itu, ya, saya sebut rujuk diri saya sendiri, itu Maksum, karena nama akhir saya Maksum. Kalau ngerujuk itu nama kata akhir, Mas. Jadi sesuai Turobian, ya, Maksum. Saya nulis tahun 2020, masih anget tai ayam, ya, bukunya tipis, Mas. Tahu apa Anda udah ada yang off cam? Oke, Naswa. Nah, isinya orang, karena itu ada politiknya, kulturnya, hukumnya, ekonominya, kan akhirnya. Ini sudah saya jelaskan belum di Anda ya, ini ya. Jadi administrasi nggak bisa hilang lah aspek politik organisasi itu. Kalau publik, maka politik yang kita kenal sehari-hari. Di dalam organisasi kecil ada politik. Ada politik organisasi karena memang kita punya kepentingan. Ya, universitas ada politik kampus, ya. BEM juga ada politik BEM. Perusahaan juga, ya. Di bisnis ada politik bisnis. Ya. Ada value, kultur akhirnya larinya. Nanti dikupas di belakang. Karena menyangkut orang, ya, ada pedoman untuk bekerja, acuan gitu. Karena ada kesepakatan, apalagi kalau organisasi kecil kelihatan kesepakatannya. Kalau negara, undang-undang dasar, kita udah lahir, sudah didahului sama kakek-kakek kita yang waktu menyaksikan Indonesia lepas dari penjajahan, ya, ada undang-undang dasar. Di amandemen dengan kesepakatan melalui MPR, ya, undang-undang dasar. Kontrak, jadi hukum, larinya ke hukum. Kalau organisasi bisnis, hukum dagang, ya, hukum privat. Nah, untuk apa? Ya untuk tumbuh.
karena dalam rangka tujuan pasti untuk kehidupan. Ada efek ekonominya, Mas. Jalan terus-menerus, harus tumbuh, ada rekayasa, ada SOP teknologi. Ya. Jadi akhirnya juga sekarang dengan e-government di publik, ada e-commerce di bisnis, ada serba teknologi sekarang, ya, tumbuh organisasi. Lanjut. Nah, tuh kan administrasi universal, public administration itu kalau di setting government, private di non-government udah pernah. Nah, masuk ke organisasi. Ini mungkin disinggung umum gitu. Nah, ini hari agak definitif. Lingkaran pertama atau garis yang beririsan dengan administrasi organisasi. Nah, ini konsepnya. Jadi wadahnya nih Mas, form tuh bentuk. Sama isinya kan common purpose, attainment. Manusia kerjasama. Hampir kalau nggak ngeh ya administrasi. Ini Chester banget sistem. Karena menyangkut sistem baku maksudnya. Kalau nanti yang bikin gerak administrasinya. Kenapa sistem itu gerak? Administrasinya, Mas. System of cooperative activities of 2 or more person. Kayak administrasi mirip, ya. Jangan bingung. Ini wadahnya, Mas. Nah, lanjut lagi. Louis Allen. Nah, tuh. Ini ngomong proses, ya. Grouping, work to be performed. Nah, pada saat begini nih kayak sama kalau Louis Allen. Ngomongnya proses, ya kan jalan. Organization. Ini lagi organizing berarti fungsi dari administrasi, fungsi dari manajemen, ya. Nah, kan the overall of management of the organization ke total. Ini totalnya nih. Totalnya. Berarti administrasi itu totalnya dari organisasi. Nah, situ ini sangat beririsan banget dilihat dari isinya Louis Allen. Makanya Anda bisa bingung membedakan organisasi sama administrasi kalau rujuk Louis Allen nih, ya. Tapi tetap balik pastikan bahwa ini maksudnya wadahnya, ya, wadahnya. Oke, lanjut. Nah, kalau bicara masa kini ada tulisan Burke dan Cooper 2008. Itu organik, ya, apa, adaptif organisasi yang masa kini masa depan, kata Burke Cooper maksudnya ke arah yang lebih bisa open, terbuka, adaptif, ya, bahkan bisa mengantisipasi, antisipatif, ya, tidak mekanistik, agak kaku organisasi masa lalu, lamban, ya, karena hierarkik. Sebelum Weber kuat itu dulu tertutup malah, ya, masuk ke Weber awal-awal tertutup terus dikritik mekanistik, ya, Weber, tapi harus kuat dulu, memang organisasi harus kuat Weberiannya. Nah, ya, humanistik keluar Simon, ya kan, Elton Mayo nanti minggu depan kayak ngulang pertemuan PIAP kemarin, tapi di DDIA Mas, mikro. Maka saya juga nyebut yang publik pertemuan kemarin PIAP minggu depan nih di DDIA. Saya satu titik aja, tapi nggak saya urai karena nanti tabrakan dengan PIAP. Cuma materinya ada yang mikro agak panjang. Nah, saat ngomong tertutup Weberian begitu, ya, ada Elton Mayo, ya kan, gitu. Nah, minggu depan nih perkembangan paradigma organisasi mikro begitulah, administrasi mikro, ya, yang generik. Nggak hanya publik, kalau yang kemarin publik doang, ya, publik, merujuknya Prof. Benyamin.
minggu lalu. Saya sebut nanti minggu depan lagi. Untuk publik, rujukannya Prof. Benyamin sama Nicholas Henry. Oke, nah tambahin lagi kuncinya. Kata rujukan lain lagi, Reilly dan Pfeffer 2000. Yang kunci adalah main behind the gun orang. Ya, human resource management. Sistemnya, karena tadi yang adaptif itu sistemnya. Lalu lari dengan jelas budaya kerja nih, budaya global, budaya kosmopolit gitu Mas, ya yang nanti unik di masa depan dan masa kini itu kultur nih yang nentuin, kultur yang kuat ya. Oke. Lanjut. Sekarang masuk unsur organisasi. Yang masih di organisasi. Unsur organisasi itu menurut Prof. Ami nih ada strukturnya. Maka pastikan ini sebagai wadah. Ada lingkungannya. Terus kan pasti orang-orang yang kerja bareng tadi Mas. Terus kepemimpinannya. Lalu budaya. Ya ini yang paling utama menurut Prof. Ami organisasi itu. Nah, kalau ngomong elemen administrasi itu 5M. Man, material, machine, method, sama time ya. Ya, gitu. Time M-nya yang dipakai ya, bukan T-nya. Coba cek 5M ya, gitu. Nah, ini unsur organisasi SLOKB. Nah, SLOKB. Struktur. What is organization structure? Nah, ini rujukannya siapa nih, Prof. Amin nih? Ada nggak terakhir? Oh, nggak ada. Ini beliau nih, ya yang nulis, diambil untuk semua. Ini direfleksikan di chart bagan. Struktur itu direfleksikan di bagan. Biasanya kalau masuk ruangan sebuah perusahaan, sebuah organisasi itu digambarin di ruang tamu lah, di ruang pimpinan ya. Nah, di chart itu merepresentasikan seluruhan aktivitas dan proses ya. Jadi total apa hubungan-hubungannya antar bagian, antar ada pimpinan dan anak buah, lalu berapa bagian, hubungannya seperti apa. Penjelasannya bukan hanya di chart saja, tapi biasanya ada di anggaran dasar, anggaran rumah tangga, statuta, ya di statuta biasanya, ya di statuta kalau UI statuta, ya ada bagian MWA, rektor, ya guru besar, senat, fakultas, rektor dibantu oleh birokrasinya, dijelasin lagi, ada gitu. Nah itu formal reporting relationship, ya structure itu menggambarkan menggambarkan hubungan formal, ya including the number of level, termasuk di dalamnya berapa level hierarkinya, berapa rentang kendalinya dan manajer supervisor, jabatan-jabatan yang ada. Dia mengidentifikasikan pengelompokan individu ke dalam departemen, ya gitu, sama ke totalnya. Lalu sistem berarti sistem komunikasi, koordinasi, integrasi kan gitu, Mas. Nah, itu ya organization structure. Lanjut. Nah, ini contoh. Top management, middle management, lower management. Ini yang sederhana, Mas. Organisasi lini. Di buku teori organisasi nanti Anda kan akan dapat teori organisasi. Ini kan namanya juga DDIA. Dasar-dasar. Nanti diperdalam di teori organisasi, kepemimpinan juga saya kira nyinggung lagi. Kalau ada perilaku organisasi atau budaya organisasi singgung lagi. Diperdalam lebih jauh di TO Mas, teori organisasi.
Nah, besaran itu ditentukan atau dikarakteristikkan, ya besaran dan karakteristiknya organisasi itu dari tiga ini. Tiga kan, ya benar. Tiga, formalisasi, proses bagaimana diatur secara resminya, pendelegasian wewenang, karena ini organisasi kecil, ya istilahnya decentralization management, ya atau administrative decentralization. Lalu kompleksitas, ya bicara mengatur secara resmi atau formalization itu yang dimaksud adalah aturan-aturan, prosedur, dokumentasi yang tertulis, ya, job desk, hak dan tanggung jawab individu organisasi, ya, laporan-laporan gitu yang terdokumentasi resmi, ya, gitu. Disupport ya oleh berbagai hal yang pasti ada dasar hukumnya yang resmi gitu. Nah, sini kenapa dilakukan? Karena untuk kepentingan pengawasan sama standarisasi. Itu formalization, Mas. Kalau desentralisasi di sini pelimpahan wewenang, maksudnya administratif atau manajerial di sini, itu merujuk ke wewenang itu ada di level mana sehingga bisa diputuskan berbagai hal, ya tuh. Jadi bisa jadi top administration punya wewenang karena dari pemilik organisasi, tapi bisa jadi dilimpahin ke middle, middle dilimpahin lagi ke lower, ya. In decentralized organization, decision would be at a lower level. Kalau banyak desentralisasi, maka banyak wewenang ke bawah. Sebaliknya kalau ke atas namanya sentralisasi. In centralized tend to be met at the top. Itu, Mas. Jadi bisa membesar, bisa mengecil, strukturnya hierarkis atau flat, ya, gara-gara desentralisasi. Itu harus ada dasar hukumnya, diformalisasikan, disahkan. Karena itu mempengaruhi kompleksiti. Makin banyak, makin kompleks, makin sederhana, makin sederhana, ya, makin simple. Nah, complex refer to both the number of level in the hierarchy and the number of department or job. Nah, Mas, ya, makin besar gara-gara ada desentralisasi atau makin kecil karena sedikit gitu. Oke, nah ini size and structure. Nah, ini orang-orang, contoh sederhana. Pak Prayudi di bukunya juga gambarinya begini, sama ownership di atas, pakai segitiga terbalik. Yang terbalik yang mana? Yang bawah apa yang atas, Mas? Yang atas kan, yang terbalik itu. Nah, yang bawah yang segitiga beneran. Dari top administrator, middle lower, gitu. Pemegang saham, publik, masyarakat, diwakili oleh MPR, DPR, ya, dan lembaga negara lainnya. Nah, masuk manajemen, ini juga sudah. Bagian 2 tentang manajemen. Yang umum disepakati masuk ke semua pihak yang bawah. Mendapatkan sesuatu melalui pekerjaan orang lain. Ya, nyuruh. Bagaimana nyuruh? Leadership. Nah, itu loh. Kekuatan leadership di dalamnya. Pakai fungsi-fungsi manajemen, POLC, ya kan? Siapa yang di-manage? Bisa materi, bisa orang, barang, karena ya perlu orang tuh. Lalu ada dukungan dari barang dan material.
Apa maksudnya untuk capai tujuan? Ya, ukurannya efisien efektif. Gitu. Ya. Ini Stirner. Ya, jelas tuh. Melalui fungsinya. Di atas John and George. Itu ya, Mas, Mbak. Nah, tuh. PLC 5M. Ini elemennya administrasi manajemen. Goalnya efisien efektif. Ya. Bukan hanya manusia berarti. Efektivitas mengacu hasil. Ya. Kalau efisiensi input output ya itu hasil yang dicapai harusnya dari suatu zat dengan pengorbanan yang wajar atau sepadan. Ini dalam ekonomi ya gitu. Eh, boleh acuannya itu tapi sebetulnya ukurannya adalah input output karena efisiensi ya. Ya pengorbanan itu input lah kira-kira. Hasilnya apa? Outputnya ya. Nah, input output. Nah, kalau di publik jadi cost effectiveness biaya sama tujuan yang diraih. Nah, efektivitas tetap hasil, ya, target dengan rencana. Nah, itu ya hasilnya seperti apa itu efektivitas. Biasanya ada apa trade off bisa juga sejalan, ya harus disepadankan mas, dibalancingkan. Biasanya optimasi. Kalau efisiensi nggak bisa genjot maksimal sama-sama efektivitas, ya berapa optimasinya? Nah, 1-10 nggak bisa 10-10 semua. Maka mungkin efisiensinya 8, efektivitasnya 9. Atau terbalik begitu. Ya. Semua penting. Oke. Nah, kan input tuh. Terus jadi cost. Kalau effectiveness output ke rencana gitu. Oke. Nah, benang merahnya administrasi itu kerja bareng, lalu di tengahnya teratur formal dalam wadah organisasi, lalu dipakai dengan secara efisien efektif melalui manajemen. Ya, jadi itulah diwadahi organisasi. Manajemen sebetulnya di dalam. Ya, kalau mau terpadu bisa digambarin sama tim pengajar, modelnya malah tengahnya organisasi, ada panah memadai yaitu organisasi administrasi gitu, lalu manajemennya yang jalan ya supaya tercapai ya dengan efisien efektif. Ini benang merah organisasi, administrasi, manajemen mas. Sekarang mau masuk leadership, nah, mungkin ada mau diskusi dulu. Silakan. Leadership itu di tengahnya manajemen tadi. Monggo, ada? Kalau nggak ada, saya lanjutkan. Bagaimana? Tidak ada ya? Belum ada, Bro. Belum ada. Oke. Berarti, Bro. Memang banyak ulangnya. Nah, ini begitu pemimpinan mungkin nambah. Jangan-jangan di kelas lain. Kelas kepemimpinan sudah dapat? Belum? Belum ya? Ini nanti akan diulang lagi di kepemimpinan, Mas, Mbak. Ya, ini definisi yang disepakati banyak pihak. Leadership itu kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain agar bertindak sesuai dengan apa yang diinginkan. Ya, ada yang cukup dengan mata aja bisa jalan, Mas. Ya, nggak usah berbunyi suaranya itu. Apalagi berbunyi suara belum jelas, cukup, gitu doang jalan. Ada yang harus dengan jelas perintahnya apa, ada. Atau minta perhatiannya apa, ya cukup nggak jelas ngomong komandonya udah jalan. Apalagi yang komando ya. Jadi ada definisi juga mengarahkan orang, mempengaruhi, ya gitu. Dengan tugas, ya tugas-tugas dalam berkelompok kan tentunya jadinya, ya. Memang akhirnya yang aman, yang nyuruh itu punya hak dan kewajiban resminya. Itu yang namanya manajer. Manajer punya kemampuan leadership. Nah, ya punya karena formal dimiliki hak dan kewajiban seresminya gitu. Tapi bisa jadi lemah
Ya, bisa jadi. Nah, kalau leader belum tentu harus jadi manajer. Dia di luar organisasi tapi bisa nyuruh. Dia nggak punya jabatan tapi bisa nyuruh. Gara-gara punya kemampuan leadership. Nah, itu orang-orang jarang yang Mas kayak gitu. Banyak sih, tapi ya kan dibanding banyak orang dihitungnya sedikit gitulah yang kayak gitu. Banyakan orang ya harus manajer dulu baru bisa nyuruh orang. Ya Mas, gitu. Oke, lanjut. Leadership tuh. Proses by which a person exert menekankan tuh influence over other people and inspire motivation in direct their activities to have achieved group or organizational goal. Nah, ini John dan George sama tuh mempengaruhi orang, ya kan? Dalam aktivitas kelompok, grup, organisasi dalam rangka capai tujuan, ya. Ya, jadi an individual who is able to exert influence over other people to have achieved group or organizational goal. Ini di dalam organisasi terkaitnya tujuan organisasi. Bisa beyond ya, bisa abuse kepentingan individunya, bisa masuk juga nyuruh anak buah karena dia jadi manajer nyuruh di luar hak dan kewajiban itu di luar tupoksi. Nah, yang jadi anak buah, waduh kalau saya nggak mau nggak enak nih. Katanya sih disinggung di televisi ya, di YouTube apa di Facebook. Model anak 80-an, anak 90-an, sama anak 2000 itu lain. Ditelepon bosnya. Anak 80-an itu, iya Pak, siapa? Siap. Nah, kalau 90-an, nah, pura-pura nanyain dulu, itu kan bukan apa tugas saya itu. Terus guyonin, si bos bisa aja. Gitu. Itu 90-an. Akhirnya terima tegas juga, tapi dongkol. Itu anak 90. Anak 2000-an, nantangin, Pak, saya kan bukan itu tanggung jawabnya. Saya keluar deh dari organisasi ini. Enak aja. Anak 2000-an berani, Mas, Mbak katanya. Ya, anak milenial. Ya, nggak tahu deh nanti zamannya Anda. Itu Mas Eben, katanya Mas. Saya baca di TikTok apa ya? Lupa saya itu. Beda anak 80, 90, 2000-an, apalagi 2020. Ya, gitu. Influencing process of leader and follower to achieve organizational objective through change. Itu Loser Christopher Achua. Sama mirip, mempengaruhi. Ya, leadership itu proses mempengaruhi dari seorang leader ke pengikutnya, ya, ke bawahannya, ke orang-orang yang jadi follower dia, ya, yang tergeraklah untuk ikut gitu, ya. Ada leader, follower, influence, ya, kata kuncinya tuh organizational objective, change, people. Oke, lanjut. Nah, ada berbagai dimensi kalau bicara studi kepemimpinan. Kepemimpinan itu jadi objek studinya dia, Mas, ya, organisasi intinya adalah leadership. Jadi ada skripsi, disertasi, tesis yang menstudi leadership, Mas, Mbak. Jadi ada yang nekunin ini juga, ya, di jurusan ada Mbak Lina, Mas Aziz, Mas Teguh juga nyenggol ya. Kalau Mas Aziz memang utama tuh, Mas Aziz dikenal yang menstudi leadership. Biasanya 4 ini faktor-faktornya, teori-teorinya yang jadi dasar dikaji gitu. Tipe style leadership, Lalu perubahan leadership gitu ya. Ini yang dikaji apa aja dalam soal leadership. Teori-teori misalnya teori X, teori Y, McGregor, teori Z, Hitler, ya.
orang itu perlu dipaksa katanya kalau McGregor yang teori X. Jadi harus detail kalau nyuruh, itu loh. Kalau teori Y, orang itu nggak perlu disuruh detail, ya, harus malah diuongke, diakui kreativitasnya, jadi bisa jalan sendiri teori Y itu. Z kombinasi, kontingensi. Kalau enggak enggak bisa dipukul rata dalam satu waktu, kita pakai teori X saja, teori Y saja gitu, enggak. Itu teori Z, situasional. Itu ya, gitu. Itu salah satu. Berkembang Mas teori ini. Dari teori kepemimpinan itu sebetulnya turun temurun, apa namanya tuh, ascribe gitu ya, sampai teori yang bukan turun temurun bisa dipelajari, achievement ya kepemimpinan itu. Jadi ada orang yang yakin bahwa pemimpin itu turunan gitu loh, makanya ada yang percaya Soekarno ke Mega ke Puan, ya nanti cucunya Puan jangan digadang-gadang jadi presiden. Ya, terus sampai cicit sampai akhir zaman. Itu orang yang meyakini ascribe apa ya namanya ya, karena sudah melekat. Ya, tapi ada yang yakinin bisa dipelajari, bisa dilatih pemimpin. Jadi pemimpin itu bisa siapa aja, bahkan dalam hadis Nabi Muhammad, semua orang adalah pemimpin. Setiap kamu adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan ditanya apa-apa yang dipimpinnya. Ya, maka jagalah kamu dan keluargamu dari api neraka. Ya, nanti ditanya Mas, kalau jadi pemimpin, itu semuanya akan ditanyain yang dipimpin oleh Anda. Ya, itu serius. Pemimpin juga kenapa hebat seperti itu disebut dalam kitab, itu karena dari tangan pemimpin, surga itu luas banget, Mas. Beda sama orang yang nggak mimpin. Ya. Kalau Anda jadi pemimpin, surga jadi luas. Gitu. Maka kalau salah, nerakanya juga luas. Ya, jadi pemimpin begitu, makin enak, ternyata resikonya besar juga gitu. Ya, jadi kita jangan risk avoider Mas, risk taker mestinya ya. Anda harus berani sama risiko. Nah, kalau mau jadi pemimpin, berani menanggung risiko. Nah, wah, benar. Jadi sama kan kayak sama pengusaha Mas, pemimpin. Pemimpin itu sama kayak wirausahawan. Risk taker, ya, risk taker. Ya, gitulah, bukan risk avoider, menghindari resiko. Pengennya adem aja hidup di dunia. Oke ya. Lanjut. Nah, ada tipe-tipe leadership, Mas. Ya, di samping ada dimensi yang lain, kita masuk ke type of leadership style. Nah, ditulisnya itu ada autokratik, demokratik, laissez-faire, paternalistik. Nah, ini contoh-contoh yang diungkap. Ini di bukunya Pak Miftah Toha ada, Mas. Judul bukunya Perilaku Organisasi. Coba klik Google, Perilaku Organisasi, nanti keluar Pak Miftah Toha. Saya mengcopy itu, Mas. Zaman Anda, bukunya udah diedit kali sekarang. Ya, ada buku baru juga, silakan buku baru. Ini buku zaman saya lihat di perpustakaan. Ya ampun, kalau ketinggalan, udah dapat orang lain, spesifik waktu itu. Maka begitu saya dapat, ya orang kampung kan, uang sakunya padahal pas-pasan, ya itu loh. Sorry, saya nggak cerita supaya ini cerita kesedihan Prof. Irfan nih. Enggak, saya itu SMP Mas, sudah ditinggal ayah Mas, gitu ya. Maka dapat beasiswa S1 sarjana itu ya. Waktu SMA beasiswa saudara kanan kiri gitu ya, kakek. Ya, karena SMP sudah ditinggal orang tua gitu ya. Terus ternyata ke SMA terbagus di kampung saya. Nilainya
bagus nih, jadi ranking 2 saya SMA. Mana nih? Wah, macam-macam deh yang ngasih input saya untuk Jakarta ke UI. Ujian tulis saya Mas, bukan yang undangan ya. Dari 12 orang, administrasi publik, undangan itu 4. Nah, dulu, sorry ya, dulu zaman saya kayaknya nih, antara orang yang undangan dan ujian tulis, kerenan yang ujian tulis, Mas. Undangan dianggap alokasi untuk apa? UI kan harus mencerdaskan kehidupan bangsa, harus dibuka pemerataan gitu ya. Sekarang undangan lebih keren. Tahu dirubah lagi sama Pak Menteri sekarang ya, ujian tulis dulu saya. Udah jalan di sini, wah berat amat nih ngopi. Terpaksa deh saya tertarik sama bukunya Pak Miftah. Saya kopi Mas, bukunya bagus Mas. Buat bacaan Anda tebal tapi bagian leadership enak banget dibaca itu. Tulisan beliau saya keseluruhan bagus Mas. Pak Miftah Toha, profesor dari UGM Mas. Bagus, Anda baca deh. Ya. Ini disinggung juga autokratik, demokratik, laissez-faire, paternalistik. Apa isinya? Nah, ini autokratik. Leader makes decision without reference to anyone else. Dia memutus sendiri, namanya autokratis. Ya. High degree of dependency on the leader. Ini banget deh dia. Mau sharing. Demotivasi akhirnya, ya anak buah. Mungkin perlu di beberapa bisnis ya karena ingin cepat mungkin itu diakui. Autokratik dibutuhkan di beberapa jenis bisnis tertentu atau organisasi tertentu. Kayak militer kan harus autokratik ya. Militer sampai hari ini ya yang autokratik namanya militer, polisi juga, Hankam ya. Nah, demokratis ini mengundang banyak pihak partisipatif, encourage decision making, ya. Malah silakan, saya ingin dengar gitu sebelum mutus. Konsultatif bisa, persuasif, ya gitu. Dalam demokratis itu dikenal begitu, partisipatif karena dalam mengambil keputusan. Emphasize through the organization, ya gitu. Nah ini masih demokratik. Mungkin bantu motivasi ya, lalu ownership jadi tinggi kan gitu, improve sharing gitu loh. Mungkin akhirnya keputusan lama Mas, sayangnya ya keputusan bisa delay, bisa jadi ya, bisa jadi delay. Lalu laissez-faire, ini yang bebas-bebas banget. Ada organisasi yang bebas gitu Mas. Sekarang kayaknya kan milenial pengennya yang ini nih, milenial. Kayak organisasi bisnis seniman, Mas, seniman mau diatur. Seniman dibiarin aja, produksinya aja, selesai ngelukis, selesai bikin nyanyian, selesai bikin organisasi kreatif. Itu pengennya laissez-faire, Mas. Gitu ya, gitu. Ini terlalu bebas kalau dalam ukuran umum gitu, Mas. Bisa jadi untuk organisasi bisnis kreatif tuh lihat ditulis. Highly motivational, mungkin dorong motivasi, Bang. Ya, gitu. Ngontrol diri sendiri lah. Ini persoalannya koordinasi sama putusan sering lama gitu loh, nunggu pada moodnya tinggi. Ya, memang teamwork bisa ya ini antara sukses nggak sukses ya, karena good teamwork, karena ngandelin bagaimana moodnya jalan kan gitu, yang bagus hubungannya antar tim gitu di dalam organisasi kalau pakai laissez-faire. Lalu yang paternalistik, ini pengennya si leader dianggap father figure, jadi patron. Ya, ini butuhin dukungan staf dalam pengambilan keputusan juga senang banget jadi kalau anak buahnya konsultasi gitu ya, nanya dulu, ditanya, ditegur dulu lah gitu ya, paternalistik gitu.
di orang tuakan gitu Mas paternalistik. Nah, lalu ada studinya Universitas Michigan, ini dari Prof. Ami nih, job centered dan employee centered. Ah, Mas. Yang jadi indikator, apakah seorang pemimpin itu lebih banyak orientasi nanyain kerjaan atau lebih orientasi nanyain keadaan Anda, anak buah. Begitu, kalau bisa dilihat Mas, pagi-pagi itu datang kantor, Anda udah datang, itu orang yang nanyain atau orientasinya ke kerjaan, itu nanyain Anda nggak nanyain apa kabar, bagaimana anak-anak di rumah, gitu enggak. Hanya, kemarin sudah selesai belum kerjaan? Nah, itu namanya job centered, Mas. Tapi kalau bosnya Anda datang ke kantor sampai ke rumah sampai ke kantor ketemu Anda nanyain, "Apa kabar, Eben? Sehat anak-anak?" Nah, itu namanya employee centered, Mas. Ya, employee centered. Nah, ternyata dari 2 dimensi, Mas, Mbak, itu hasilnya jenis 5. Kok 5 ya? Apa ada yang di tengah ya? Sebentar. Oh, iya ya, yang di tengah ini. Benar. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, jadi memang jadinya 5. Wah, saya ingatnya 4. Ternyata 5. Yang pertama, improve price. Improve apa improve ya? Improve. Nanti dicek deh ini improve apa improve ya? Improverize. Mungkin improverize, Mas. Ada R-nya itu ya. The leader does the minimum required to remain employed in the position because low concern of both production and people. Rendah, baik hubungan kemanusiaan maupun nanyain kerjaan rendah. Improverize namanya, apa improve ya. Lalu authority compliant. Concern ke produksi tinggi, tapi ke kemanusiaannya rendah. Itu namanya authority compliant. Country club, produksi rendah, ke people tinggi, namanya country club. Yang 4, middle of the road, balance, sama-sama. Itu yang tengah, oh iya yang tengah itu, middle of the road. Tim leader tinggi-tinggi semua, Mas. Idealnya tinggi-tinggi ya, yang 99. Nah, udah nanya keluarga, akhirnya nanya kerjaan. Ya, yuk kita bareng-bareng nyelesain kerjaan kemarin yuk. Nah, itu Mas. Ya, Anda pengennya ketemu yang ini. Kalau yang ini, aduh, benar-benar dah. Kita harus aktif. Kalau yang ini berarti Anda ditanyain kerjaan terus, tapi garing orangnya, garing ya. Bahasa anak sekarang garing banget nih bos kita, garing. Tapi ada yang nyebut ini juga garing ya. Hubungan manusianya tinggi, kerjaannya rendah, nanyain kerjaan rendah. Nah, oke. Lanjut. Nah, kalau di modelnya perubahan, buku Change of Management, ini kepemimpinan itu bikin terus-menerus berubah, Mas. Ya, harusnya itu. Nanya kita, your job, your organization, ya. Leader and team, leader and followers, terus berubah, dinamis gitu loh. Letaknya di situ. Sekarang mau masuk budaya. Apa ada yang mau nanya tentang leadership dan sebelumnya? Silakan. Anda masuk ke pemimpinan yang mana? Nggak tahu. Off cam. Oh, ada yang off cam lagi. Wis, Christopher. Silakan, Mas. Christopher. Terima kasih Prof atas pemaparan tentang pemimpin dan tadi tentang terkait organisasi. Saya menanya Prof, bagaimana pendapat Prof Irfan ketika seorang pemimpin dalam sebuah organisasi itu dapat mengatasi atau menghadapi masalah-masalah yang ada dan memberikan dampak-dampak atau bisa dikatakan pengaruh yang positif kepada anak buahnya Prof untuk mencapai suatu tujuan yang produktif dan mengikuti apa yang dikehendaki oleh para pemimpinnya. Ya idealnya yang kalau Michigan tadi
mau memikirkan apa yang dikerjakan anak buah, lalu juga ngerti kondisi pribadi pribadi anak buah gitu. Enggak yang hanya sambil lalu, serius juga gitu. Ya idealnya. Tapi ketemu orang kayak gini mungkin sulit. Biasanya optimasi atau bahkan ekstrim. Yang satu rendah, yang satu tinggi gitu ya. Jadi makanya pada saat Anda berorganisasi, mudah-mudahan ada pencerahan kepemimpinan dari motivator dari berbagai pihak sehingga semua orang mau belajar. Ya, sebetulnya itu yang bisa jadi jawabannya Christoph kalau mau, karena kan kalau ajak juga aneh ya kalau seorang nggak mau berubah dalam organisasi, biasanya lewat, nggak akan jadi pemimpin, ada terseleksi gitulah. Ketika ada proses demikian rupa, oh dia aktif, terus juga mau bisa diajak kerjasama, mau menerima input, itu biasanya seleksi alam akan terpilih memimpin, mengkoordinir dulu, begitu terus, gitu. Akhirnya kan Anda punya pengalaman juga, punya kesempatan maju bersama pemimpin Anda, dan Anda kelak jadi pemimpin juga begitu. Pemimpin yang bagus adalah yang menghasilkan pemimpin masa depan juga. Dan sekarang teori fasilitatif leadership sedang booming juga. Mungkin fasilitatif leadership oke, dipelajari juga. Nah, kalau tadi yang demokratik, autokratik, laissez-faire itu bisa situasional. Nah, yang paternalistik bahkan juga di beberapa organisasi dibutuhkan ya. Ini yang menstudi itu ada rujukannya, termasuk bukunya Pak Miftah. Pada organisasi tertentu dibutuhkan masing-masing jenis tadi, gitu. Nah, yang tadi Universitas Michigan dilihat karakter dua orientasi itu. Nah, basically kalau punya kemauan berubah itu jadi kunci untuk perbaikan. Jadi, nah, kalau celakanya kalau organisasi bisnis milik keluarga, Anda ikut, masuk, terjun, diterima di organisasi bisnis milik keluarga. Ya dilihat aja, kalau nggak kondusif untuk Anda, maju gitu, cari lagi, kan rezeki udah diatur sama Tuhan Yang Maha Esa, yakin. Yang penting Anda jangan ngerem di rumah. Jangan ngerem di rumah kuncinya. Burung aja dapat ya. Kalau Anda di rumah nggak ada kontak sama sekali, sekarang online juga sebagai silaturahmi, tapi mungkin tetap silaturahmi langsung yang bisa mendatangkan rezeki. Rezeki yakin 100% Tuhan yang ngatur. Anda minta, Anda kecil banget kalau minta mercy, Mas. Kecil, Tuhan itu alam semesta coba. Alam semesta. Nah, kalau di Islam malah kalau mengikuti lagi tambah sholat sunnah sebelum subuh, itu pahalanya itu dunia dan seisinya. Itu nggak dikasih langsung. Kalau dikasih langsung Anda nggak ada tempat di rumah. Itu dikasihnya nanti. Yakin. Nggak boleh nggak yakin gitu. Nah, apalagi kalau mintanya, ya Allah kasih mercy, kecil. Kecil banget, Mas. Minta lalu usaha. Ya, oke. Jangan di rumah terus. Oke, Mas Christoph. Ini Prof, terima kasih, Bro. baik. Pemeran Superman ini, Christopher Reeve. Lanjut, Mas Ida Bagus. Monggo, Mas. Baik, terima kasih Prof atas kesempatannya. Jadi saya ingin sedikit bertanya, Prof. Tadi kan Ya. Prof Irfan sudah menjelaskan tentang tipe kepemimpinan. Nah, tapi dulu saya pernah baca, Prof, kalau misalkan ada suatu tipe kepemimpinan yang tipe kepemimpinan yang otoriter seperti itu, Prof. Nah, jadi pertanyaan saya seperti ini, Prof. Kalau menurut Prof Irfan sendiri, tipe kepemimpinan yang dalam artian bersifat otoriter itu apakah
dapat berdampak baik terhadap suatu organisasi, misalkan dihadapkan dalam suatu kondisi, apakah tipe otoriter tersebut akan berdampak baik. Dan juga Prof, yang kedua, kalau berbicara tentang organisasi dan kepemimpinan, misalkan di tahap di tingkat instansi pemerintahan daerah itu kan cenderung aparatur itu seperti berjalan lambat begitu ya Prof ya. Nah, menurut Prof Irfan sendiri, apakah ada permasalahan dari kepemimpinan di tingkat instansi daerah tersebut atau bagaimana Prof? Oke, bagus Mas. Pertanyaannya oke semua itu, yang nomor 1 juga. Kalau yang distudi oleh referensinya Pak Miftah, memang kalau secara umum di Gebya-Uya, otoritarianisme itu dibenci, nggak disukai, nggak disukai. Jadi banyak gagalnya. Tapi diakui bahwa untuk jenis organisasi tertentu membutuhkan ini, seperti militer, ya militer. Bisnis yang membutuhkan kecepatan merespon lingkungan, mengambil keputusan. Saya belum ketemu apa yang dimaksud, ya mungkin membutuhkan juga. Mungkin yang punya teknologi canggih yang perlu kehati-hatian dan cepat dalam pengambilan keputusan ya. Itu leadership yang dibutuhkan bisa otoritarianisme ya. Tapi kepemilikannya mungkin juga bisa demokratis. Hanya leader yang jadi CEO kayak karena Elon Musk ya, high tech kan Elon Musk. Saya nggak dengar Elon Musk itu demokratis, nggak dengar. Dia ini sendiri. Mungkin ada tim yang dibikinnya sendiri ya, atas arahan dia ya. Mungkin coba cek tuh Elon Musk ya. Nah, yang pasti militer bisa berabeh ya, bisa kacau balau kalau demokratis. Karena ngadepin musuh, ngadepin perang, ngadepin macam-macam yang harus efektif dengan waktu yang singkat ya, dengan senjata yang luar biasa. Kepemimpinan yang dibutuhkan otoritarianisme. Jadi itu contoh-contoh yang mungkin bisa dipakai, tapi whole bahwa masyarakatnya heterogen dan harus dikendalikan, itu otoritarianisme dibenci tidak disukai ya. Tapi ada juga masyarakat yang karena situasi secara sejarah histori mungkin ya membawa dia tetap menerima pemimpin jenis itu dan organisasinya sudah klop ya, seperti di Cina, Korea Utara ya, beberapa negara yang monarki ya, itu kan jalan aja kepada pemimpin yang ada ya. Itu juga bisa jadi faktor Mas diterimanya pemimpin otoritarianisme. Jadi tengah sekarang sih ke arah globalisasi, heterogenitas, posmo dan sebagainya. Kekuatan yang diminta untuk lebih terbuka, lebih membuming ya, lebih kuat, sehingga tadi saya kembali kalau secara umum otoritarianisme tidak disukai. Oke. Lalu yang kondisi kita ya sekarang di Pemda, ya nggak mungkin otoritarianisme yang jelas, akan sulit ya. Saya pikir walaupun seperti kondisinya ya seperti masyarakat saudara kita sendiri nih ya, saya nggak bermaksud bahwa dia lebih rendah dari kita. Kondisi alamnya soalnya memungkinkan untuk itu atau menjadikan seperti itu di Papua. Itu juga karena terbukaan ya, sentuhan dengan global dan sesama di tingkat nasional, udah nggak disukai juga kalau nggak demokratis ya gitu. Jadi barangkali kalau ada persoalan adalah bagaimana
leadership itu dipakai sekuat mungkin untuk ke arah kualitas pemerintahan. Persoalannya gara-gara pilkada langsung, terutama karena fenomena sekarang Indonesia pilkada langsung yang berat, yang money politik, akhirnya ngelola pemerintahan nggak berkualitas, Mas. Dia mikirin proyek menghasilkan apa enggak. Mau demokratis, mau otoriter, mau paternalistik, ya untuk soal itu. Tapi yang muncul sih paternalistik akhirnya juga. Ya di beberapa tempat paternalistik. Politisi itu ingin kayak raja. Gara-gara pilkada langsung, kekuasaannya besar. Ya, paternalistik tuh kalau dilihat dari yang definisi tadi. Cara ngisinya demokratis pemilu. Sekarang sudah oligarkisme, begitu pengalaman. Awal-awal lagi nyoba-nyoba, terasa demokrasinya terasa, malah diacungi jempol internasional. Begitu sudah Pak Piawai, oligarkisme. Partai itu menjadi pemain utama dan memainkan kartu untuk siapa yang layak jadi kepala daerah. Lalu perahu akhirnya ngomong bahwa enggak melalui mahar. Ini sulit ngontrolnya. Semua pakai mahar, Mas. Ada yang sampai 500 miliar, ada yang sampai cerita ya. Nah, ini harus dicek betul. Tapi ya, kalau dilihat penangkapan KPK terhadap DPRD, terhadap elemen partai, ke arah situ dan sudah ada. Berarti bukan ngarang orangnya itu, bahwa mahar ada, hanya ketangkep KPK dan enggak ketangkep aja. Ya, ini yang kayaknya jadi persoalan, Mas. Jadi akhirnya birokrasi nggak berkualitas, gara-gara dari sisi politik sudah mulai seperti itu, atau sudah punya karakter yang nggak berkualitas. Ya, itu Mas, bagus. Baik, terima kasih banyak Prof. Irfan. Sama-sama. Oke, Lucy, Aprilia, monggo. Kok on nggak off cam? Nggak off cam, nggak on cam. Silakan. Oh, udah. Prof, tadi sinyalnya gangguan. Oh, boleh kalau masih gangguan, off cam lagi nggak apa-apa. Silakan. Mau bertanya tadi yang di bagian slide yang apa namanya tuh organisasi masa kini dan depan itu, Prof. Kenapa? Nah, tadi tuh ada kan bahwa organisasi masa kini dan masa depan tuh memiliki tantangan untuk membuka diri terhadap isu-isu yang ada di lingkungan. Nah, Prof, kalau berbicara mengenai isu lingkungan dalam organisasi, kan misalnya kita bahas mengenai lingkungan yang ada di Indonesia saat ini kan permasalahan itu kan kerap terjadi dan sangat menarik untuk dibahas ya, Prof. Nah, permasalahan lingkungan yang di Indonesia saat ini tuh salah satunya tuh kan pencemaran ya, Prof. Contoh tadi kasusnya tuh pencemaran lingkungan, karena kan pada tahun 2019 itu kan Indonesia kan dianugerahi sebagai predikat kelima dengan jumlah sungai terkotor di dunia. Menurut data Indonesia Commercial Newsletter, waktu itu tuh sekitar 440.100 ton. Nah, diperkirakan akan meningkat seiring peningkatan jumlah penduduk di Indonesia. Satunya ini kan terjadi di sungai Marunda DKI Jakarta. Nah, Rob, jadi kan sebagai generasi muda yang saya yang peduli terhadap lingkungan, waktu itu saya sempat pernah mengajak teman saya untuk gimana cara mengatasi permasalahan lingkungan. Soalnya permasalahan lingkungan ini bukan terjadi di kota-kota besar saja, namun di daerah saya yang emang benar-benar penyumbatan sampahnya itu sangat banyak sekali di sungai. Dan jadi kami membuat sebuah inovasi waktu itu tuh produk yang kalau kita mencuci di sungai itu kan bakalan mencemari lingkungan sungai. Jadi kandungan deterjen yang ada di sungai, kandungan deterjen itu kan terdapat bas sama las itu. Nah, bagaimana ya, Prof? Saya sebagai mahasiswa ingin turut berperan dalam mengatasi masalah isu lingkungan. Tapi jika kita melihat masalah lingkungan yang ada di Indonesia kayak banjir,
sungai tercemar, kerusakan lingkungan, yang salah satu disebabkan oleh pembangunan infrastruktur. Namun pembangunan infrastruktur ini tidak selalu memberikan dampak yang negatif gitu. Pembangunan infrastruktur ini juga bisa membuka lapangan pekerjaan di Indonesia. Apalagi di era industri 4.0 ini. Nah, tapi dengan pembangunan ini juga merusak keanekaragaman hayati, kan banyak sekali pohon-pohon yang ditebang. Misalnya harus melakukan reboisasi itu kan membutuhkan waktu yang bertahun-tahun, tidak apa ya, yang ekosistemnya tuh jadi kayak mengurangi pepohonan gitu. Nah, sebagai mahasiswa yang ingin berperan untuk menjaga atau upaya menjaga eksploitasi kerusakan lingkungan ini, gimana ya Prof, solusinya ya Prof? Terima kasih. Oke, ya. Ya, Anda calon pemimpin masa depan ini. Udah memikirkan lingkungan, dan memang yang dimaksud salah satu lingkungan administrasi adalah administrasi lingkungan. Nah, lingkungan beneran, lingkungan fisik. Karena masa depan akan ada ancaman besar, climate change gitu. Kalau peran mahasiswa, Anda jangan lupa aktif di BEM, aktif di BEM UI sekalian, terus boleh kalau mau ke ngecek Walhi, ngecek Greenpeace gitu ya, karena ada cabangnya di Indonesia. Hati-hati aja, jangan sampai ganggu kuliah Anda, jangan sampai ganggu ideologi Anda yang Anda adalah umat beragama, ya, jangan sampai, pesan saya, karena sekarang mudah menggoyangkan apa aja, bisa jadi menggoyangkan iman Anda. Karena saya harus ngomong bahwa kita adalah umat beragama. Ya, jangan sampai loh, benar. Dan sebagai mahasiswa Anda, nilai Anda itu yang bisa ngolah adalah Anda. Enggak ada orang lain. Orang lain bahkan tepuk tangan kalau Anda nilainya rendah. Jangan sampai ya, kalau Anda aktif, nilai Anda jangan sampai goyang. Kalau goyang ya Anda tanggung jawab sendiri. Gitu, ya. Goyangnya turun maksudnya, kalau goyang naik silakan. Nah, tadi aktif itu tularkan, wujudkan, ekspresikan aspirasinya untuk menjaga lingkungan. Jadi program organisasi yang Anda aktif sampai betul menjadi cara kita gerak bersama dengan elemen lain, bandingan, supaya kerusakan lingkungan turun. Ya, jadi bisa BEM hanya punya tenaga, maka bisa gandeng sponsorship CSR perusahaan, bisa gandeng pemerintah karena dinas-dinas tertentu concern, dinas lingkungan Jakarta, dinas lingkungan Depok, itu senang tuh kalau ada mahasiswa, wis, ini kita bantu kayak gitu. Ya, jadi bagaimana kawan Anda juga bisa bareng-bareng. Kalau sendirian sangat sulit. Sendirian siapa Anda kayak gitu dulu kan orang gitu. Nah, kalau biasanya ada lembaga yang bareng kuat, kelompok yang bareng kuat, itu berbagai pihak yang layak diajak kolaborasi akan dukung. Karena ini isu besar, isu penting lingkungan itu. Ya, bagus Anda jagain, tapi jangan lupa karena orang tua Anda sedang nunggu sampai sarjananya lancar, selesai. Mahasiswa yang bagus, yang baik, yang oke adalah yang sarjananya lancar selesai, bukan nggak selesai ya, Mas. Anda boleh kemana-mana, selesai sarjananya, lulus dengan sukses, nilainya kalau bisa bagus ya, 3,6 ke atas cum laude tuh, jangan sampai ngulang. Kalau ngulang sekali mata kuliah satu tertentu, enggak cum laude, walaupun IP-nya Anda 3,8 ya. Jadi 3,6 sudah syarat terpenuhi ya untuk dapat cum laude. Lulusnya 4 tahun apa 3 tahun ya? Coba cek. Oke? Oke, Lucy. Cukup ya? Baik, Prof. Terima kasih, Prof. Sama-sama. Kita lanjutkan budaya. Nah, budaya. Budaya ya kan? Itu di bukunya Pak Kuncharaningrat, Anda nggak kenal ya. Kalau ke kampus FISIP, Anda
ke gedung G, ya gedung G, gedungnya ilmu administrasi PPAA, itu seberangnya sedikit tuh, ya sebelum musola itu ada gedung, di bawah itu ada kayak kafe, atasnya itu ruang dosen. Itu satu gedung itu sampai menuju gedung H itu namanya gedung Kuncara Ningrat. Nah, Kuncara Ningrat itu guru besar antropologi, Mas. Nulis buku Pengantar Antropologi Indonesia. Bukunya bagus juga, kayak Pak Miftah cara nulisnya. Orang hebat. Ada buku beliau yang lain, Kebudayaan dan Mentalitas Pembangunan Indonesia. 2 buku itu bagus semua. Kalau buku Pengantar Antrop luas, karena juga namanya pengantar, ya kayak DDIA, luas. Kalau yang Kebudayaan Mentalitas Pembangunan Indonesia, itu membahas pembangunan Indonesia. Melempem bangsa Indonesia, kata dia. Nah, itu bukunya tipis, buku bagus juga. Nah, Profesor UI antropologi, Mas. Antropologi itu ilmu yang mempelajari budaya masyarakat, Mas. Antropologi. Ada teman yang masuk antropologi, nanti risetnya ke hutan-hutan itu, Mas. Ke suku-suku, bisa juga sih budaya perkotaan yang sedang marak kayak bonge itu dia pelajari. Gitu ya. Budaya organisasi beliau nyinggung. Budaya masyarakat juga nyinggung. Nah, tapi budaya organisasi didalami besar di bukunya Pak Miftah yang perilaku organisasi. Ya, silakan baca. Ada budaya organisasi. Ini penting di ilmu administrasi karena kita bagus nggak bagus dipengaruhi juga kulturnya organisasi. Itu, Mas. Kultur, pedoman, value yang jadi acuan dalam bergerak di dalam organisasi. Value gitu. Value system. Bisa luas, ya. Ini kan konsep yang luas, bervariasi, mengandung nilai otentik yang mengandung karakteristik kehidupan manusia. Isinya share nilai-nilai, itu simbol, norma-norma, ya. Pola perilaku, bahkan struktur masyarakatnya, ideologinya, ya, mengembangkan sistem sosial. Tuh, itu Kotter dan Hesketh 92. Kultur dalam arti luas. Nah, sekarang what is organizational culture? Nah, Mas, masuk ke organisasi. A system of shared assumption, value, and belief that show people what is appropriate and inappropriate behavior within the organization. Jadi sistem yang menyangkut asumsi, nilai-nilai keyakinan yang diacu bersama, share, ya, diacu bersama, bahwa akhirnya menunjukkan mana perilaku yang tepat, tidak tepat dalam organisasi. Untuk menunjukkan mana yang perilaku yang tepat dan tidak tepat dalam organisasi. Itu isinya value, keyakinan, asumsi-asumsi, Mas. Itu loh. Itu organizational culture. Kan berarti dipengaruhi oleh kultur luasnya masyarakat, Mas. Ya. Orang Jawa berorganisasi, ya ada nilai-nilai Jawanya. Bahkan agama tertentu, ya, yang kita yakini, ya, ke bawah. Itu jadi kultur karena ada value, belief, ya. Nanti bertemu dengan kawan-kawan, nanti share yang nyambung, ya, yang nyambung. Jangan sampai conflicting, dibiarkan. Nah, biasanya kalau konflik nggak bisa diselesaikan, salah satu keluar dari organisasi. Biasanya, ya, gitu loh. Sepanjang dalam masyarakat nggak conflicting, nggak apa-apa. Itu masalah biasa, ya, masalah biasa. Tinggal baik-baik berpisah, ya, perpisahan kan terjadi, ya. Kalau asal bukan Indonesia pisah, ya, karena kita udah diikat Pancasila, nyambung semua udah. Ya, Pancasila, Undang-Undang Dasar. Oke.
It is related to the second of the three facets comprising the POLC function organizing. Bisa nyambung ke fungsi manajemen. Ya, culture of the organization is closely linked to organizational design. Akhirnya desain organisasi, ya kan kerja bareng kelihatan kemana, ya. Pembagian kerja nanti di departemen ada kultur, subkultur, ya gitu. Oke, lanjut. Kenapa matter? Kenapa penting? One of its strongest aset Mas, kultur itu. Kalau di Indonesia soal kultur, yang subkulturnya banyak banget, ya. Jadi dijual untuk pariwisata, ya seperti jualannya Menteri Pariwisata ke itu yang nginiin apa hujan, ya dijual sama Pak Menparekraf di Nusa Tenggara Barat, ya. Akhirnya Anda ikut-ikutan TikTok, ya pura-pura ngusir hujan, disorot sama teman Anda, followernya jadi banyak. Nah itu kan anak sekarang ngikut-ngikut. Lalu efektif kontrol mekanisme, gara-gara kultur karena ada yang terbiasa, bagus, kuat, maka bisa ngontrol hal yang buruk di dalamnya. Culture or self-values within the might be related to increase performance. Performance bisa terdorong kalau kulturnya kuat, ya, yang nggak mengenal sogok-sogokan, yang mengenal prestasi, ya kan prestasi. Asal jangan negatif, ya, kompetitif tapi negatif. Lalu organisation which have a rare and hard to imitate culture may enjoy a competitive advantage. Ya bisa ke kompetisi. Nah ini ya untuk kultur yang walaupun nyontoh, ya akhirnya kita bisa mengenal kompetisi antar organisasi, ya gitu. Yang bagus, kita habis melihat budaya yang bagus-bagus, nah kita akhirnya untuk kompetisi menjadi yang bagus beneran kinerjanya. Nah nyontoh Mitsubishi, nyontoh UI, nyontoh Korea Selatan University, Korea National University, manalah Harvard, ya. Nah, kita harus akhirnya untuk kinerja. Lanjut. 3 level, ada asumsi, value, artifact. Di tengah paling dalam assumption, ya, kita meyakini sesuatu dengan hal tertentu, lalu jadi kebiasaan terus terulang terus. Oh, ini harus dijaga jadi value, Mas. Malah jadi akhirnya ada artefak hasilnya. Apa? Buktinya dibikin statuta, dibikinin pedoman, dibikinin arah tindakan, kode etik bahkan, ya, yang kemarin di PIAP mulai disinggung. Itu sebetulnya kan kode etik karena dari keyakinan, ya, assumption value. Terus jadi artefak. Ini kalau penjelasannya. Awareness, lie below awareness, di bawah kesadaran. Ya, assumption are taken for granted and reflect belief, keyakinan, Mas, keyakinan. Jadi ini biasa dengan etika, nih, nyambung PIAP nih berarti, Mas, yang assumption itu. Lalu exist value, ya, prinsip, standar, goal. Nah, hasilnya ini artifact or visible tangible aspect. Apa dalam organisasi terlihat. Nah, value yang terlihat. Nah, ini ada dimensinya, Mas, ya. Organizational Culture Profile namanya, OCP. Inovasi, agresif, outcome oriented, stable, people oriented, team oriented, detail oriented. Nah, kelihatan tuh. Ya, gitu. Jadi bisa jadi akhirnya benar-benar artefak. Inovasi, hasilnya apa inovasi? Ya, pembaruan terus-menerus. Apa yang dibarui? Mesinnya. Wah, itu. Ya. Agresif maksudnya untuk kompetisi kayaknya nih. Ya. Agresif. Dia mau tumbuh terus. Outcome, hasil.
stabil, kita kuat jadinya. Berorientasi pada bagaimana orang di organisasi, tim, ya kan. Kalau detail bisa karena kebiasaan awareness, menyeluruh, lihat SOP ya kita nggak nyepelein hal-hal yang teknis gitu ya. Jadi detail. Itu contoh. Ya, jadi budaya organisasi, nilai yang di-share, perilaku bersama, ya, menunjukkan ada cara-cara bersama, ada prinsip-prinsip, ya kan, gitu bisa dilihat, ya, begitu jadi tangible. Ada yang intangible, value assumption, tapi yang artefak bisa terlihat, gitu Mas. Demikian, ya, kayaknya selesai kan tadi, coba. Selesai. Iya benar. Oh ada tugas minggu depan. Tugas minggu depan. Berikan contoh kultur organisasi yang Anda ketahui. Nih saya lihatin dulu, nanti dikira nggak ada. Saya pikir sudah habis. Senang, aduh alhamdulillah tugasnya nggak dikasih tahu. Ini Mas tugasnya ya. Berikan contoh kultur organisasi yang Anda ketahui. Silakan organisasi apa aja. Oke, silakan jam 12 kurang 8 menit. Baik, Prof. Ada pertanyaan, monggo bisa sampai 12:30. Kalau enggak ya cukup. Christopher, raise hand. Oh ada lagi ya, saya lihatnya. Monggo Mas. Ya Prof, terima kasih Prof. Tadi ada pemaparan dari tentang kultur budaya. Saya ingin menanya Prof, kan sekarang sudah termasuk zaman globalisasi ya Prof ya. Kayak informasi cepat, budaya cepat masuk ke wilayah Indonesia. Tapi apakah dari sikap kayak kita meniru budaya misalnya dari Amerika atau budaya lain tuh termasuk termasuk dampak yang memberikan pengaruh yang baik atau buruk ya Prof, tanpa menghilangkan ciri khas kita sebagai Indonesia gitu Prof, budaya-budaya kita. Itu aja. Ya Prof. Ya Anda harus selektif ya. Kita punya alat seleksi, saringan. Saring itu tadi maunya saringan. Basis agama yang pasti Pancasila kan. Pancasila kan menaungi sila 1 jelas Anda meyakini ada ketuhanan kita masing-masing ya kan. Jadi jalanin perintah agama. Begitu ada kultur yang masuk, kalau nggak bertentangan ambil. Kan sejalan berarti. Ya, berarti Anda cerna, jangan telan mentah-mentah, cerna gitu kayak makan apalah Anda ganjel, ada duri nih, buang durinya. Digigit, nyelip, ya selip dibersihin. Ya, ada racunnya malah mungkin sebelum ini dicek dulu bisa jadi malah belum dimakan tuh Mas, dicek ada racunnya. Ya, nah, bisa tahu ya karena ada alat untuk menyeleksi ada racun apa enggak. Misalnya Anda punya alatnya gitu ya. Jadi kultur masuk sekarang nggak bisa dicegah, tapi kan yang gunain akhirnya kan. Dan kita punya alat seleksi masing-masing gitu. Apakah sampai individu atau jadi organisasi? Nah, ini kalau individu Anda tuh terpulang, bisa jadi keluarga tameng ketika ngomong individu. Kalau Anda masih bersama orang tua belum, bahkan sudah otonom juga kita punya kultur keluarga kuat Mas, keluarga inti. Jadi bahkan di-share di keluarga. Kalau publik negara itu ada alat seleksi untuk jadi kebiasaan sebuah negara. Kan teratur dari Undang-Undang Dasar sampai keputusan paling rendah. Apakah kultur itu adalah kultur untuk organisasi pemerintahan yang dibawa dari Amerika? Kan kita punya seleksi yang hebat juga dalam organisasi publiknya. Yang jadi problema publik itu adalah kalau levelnya ke individu. Nah itu tamengnya tentu sampai di level individu yang akhirnya ke alat seleksinya Anda masing-masing ya gitu, karena sekarang masuk sampai ke level itu. Nah ada negara yang memprotek sampai sehingga nggak mudah masuk
selevel individu. Ada yang kita kan termasuk membuka, nggak nutup ya Indonesia. Karena diyakini bisa untuk dicerna dulu oleh alat kita masing-masing seleksi. Kita nggak milih nutup, ya nutup berat sekali. Ada sih, ada beberapa derajat ya, kayak kontrol terhadap porno aksi, ya kan Menkominfo masuk. Tapi teknologi dilawan teknologi tuh, gitu. Itu yang canggih. Negara tertentu lebih dari sekedar itu, ya, sampai film dan sebagainya gitu, dikontrol banget, ya ada. Bahkan negara kayak Korea Utara tertutup, ya, tertutup. Jadi kita nggak ngelakuin itu, ya kan, gitu loh. Bisa nggak bisa, tapi kan dibicarakan dulu di Senayan sana, pakai keputusannya pemerintah, ya, gitu. Rupanya dalam soal itu keterbukaan kita milihnya, ya. Jadi enggak semua tentu ya Mas bagus, enggak semua buruk gitu. Lihat aja alat seleksinya kita. Kalau Anda masuk organisasi bisa jadi dimulai dari diskusi bareng. Kalau di individu bisa Anda membuka dengan orang tua, dengan adik, dengan om, paman, bicarain soal ini gitu. Itu jangan dianggap, aduh saya nggak pernah sendiri aja. Penting loh, penting kebersamaan dengan keluarga Anda juga jadi mempererat dan mempertahankan nilai-nilai Pancasila juga dalam realitas sehari-hari, dan ada manfaatnya silaturahmi keluarga ya kan terjaga. Anda dapat pahala lagi kalau keyakinannya adalah di agama kita masing-masing, kan kita jaga silaturahmi keluarga dapat pahala ya gitu. Jadi itu Mas. Ya Prof. Oke. Terima kasih Prof. Sama-sama. Ini Rana nanya nih. Silakan Rana. Oke, jadi ini ya Pak, budaya. Jadi budaya sebuah organisasi itu dibentuk dari orang-orang di organisasi tersebut ya Pak. Jadi misalkan seorang pemimpin ingin mengubah budaya organisasinya. Misal di organisasi ada budaya ngaret gitu Pak. Itu apakah bisa Pak mengubah budaya organisasi tanpa mengubah orang-orangnya? Karena misal dari budaya ngaret diganti jadi budaya satset gitu Pak misal. Nanti orang-orangnya tidak terbiasa jadi ini Pak, jadi minggat semua Pak. Jadi apa mengubah budaya? Ya mungkin yang dimaksud kebiasaan ya. Tapi ya akhirnya orang ngomong itu udah jadi kultur gitu ya. Udah jadi kultur. Padahal kultur mestinya yang bagus. Mungkin yang ngaret-ngaret itu di luar budaya formalnya. Jadi ada, kalau dipaksakan dengan istilah kultur, itu kultur kayak kultur bayangan atau subkultur gitu. Kultur formalnya ada, informalnya ada jadinya gitu. Karena kita itu membahas kultur mestinya yang bagus. Kultur itu bagus, hanya lemah atau kuat gitu. Itu ya. Itu yang perlu Anda perhatikan. Nah, kalau mau ngerubah menjadi kebiasaan bagus, terus terkulturalisasi ya, tentu kita harus bisa, kalau kesempatannya adalah pemimpin, Anda udah jadi pemimpin, ya tadi disebut sama Mas Rana, pemimpin punya kesempatan yang lebih luas. Pemimpin itu bisa dengan tangan. Kalau yang belum masuk situ hanya dengan ngomong. Bahkan bisa ngomong nggak berani, doa gitu. Nah kalau pemimpin tangan bisa. Nah kalau tangan dia harus punya tangan yang bersih. Kalau tangannya juga kotor, dia nggak bisa. Apa lo kotor lo? Ngomong itu lo juga gitu. Gitu kan anak sekarang. Jadi harus jadi contoh dulu, baru tangannya ngantem. Der dengan sanksi.
Nanti lama-kelamaan, karena dia juga nyontohin, bisa. Makanya kalau membawa kebaikan, luas banget pemimpin. Ya. Kesempatannya luas, surga kalau dalam agama saya. Ya, surga gampang. Karena membawa kebaikan tadi. Hal-hal buruk jadi baik. Oh, surga Mas, surga. Itu dijanjikan oleh Tuhan. Ya. Dijanjikan. Nah, Anda contohin gitu. Lalu tadi negor ya bisa jadi aturan karena Anda punya kesempatan ya luas dibicarakan. Kalau kultur baik orang nggak akan nentang. Anda suka ngaret nih, semua nih faktanya ada, datanya ada. Kenapa ngaret? Ajak aja diskusi. Ini kalau ngaret begini nih konsekuensinya ke organisasi. Tujuan organisasi jadi seperti ini nih. Kita jangan ngaret ya, setuju nggak? Pasti nggak akan ada yang ngomong nggak setuju. Gitu ya, setuju gitu pasti ya. Lalu begitu setuju jadi aturan. Apa sanksinya kalau orang ngaret? Tulis. Karena Anda jadi pemimpin, tangannya main. Tangan itu bukan ngeplok, bukan. Itulah sanksi maksudnya tangan, ya. Terus dibiasakan jadi Mas. Dari kita, dari yang kecil, dari sekarang. Kata A.A. Kim, jangan dilewatkan, ya. Jangan nunda, ntar dulu deh, akhirnya nggak kebentuk budaya. Oke Mas Rana. Ya, makasih banyak Pak penjelasannya. Sama, oke. Ada yang lain lagi? Monggo. Sartika nggak nanya? Enggak. Belum. Salsabila? Enggak. Sudah cukup jelas, Prof. Baik. Ayunda Raisa Malika, sampingnya Salsabila ini di gambar saya. Nanya? Enggak, Prof. Udah cukup jelas. Jelas. Saya tanya sekali lagi. Asita Dewi? Enggak. Oke. Yang cowok Raditya? Belum, Prof. Belum. Eben enggak ya, Eben ya, sama Bintang? Belum, Prof. Masih cukup jelas. Baik, kalau begitu selesai 12:02. Kita makan siang masing-masing ya, bukan bareng. Terus sholat bagi yang sholat, yang lain mungkin kegiatan lain silakan. Oke, saya sudahi, sampai jumpa minggu depan. Ujiannya sama, sudah saya umumkan di PIAP. Online ya, kita online, insya Allah online. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Bro. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Sama-sama.